Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ini tiba juga. Di video kali ini kita akan sedikit compare dengan versi yang pertamanya. Yang saya bingung ini harganya guys. Harganya dia tidak berubah ya seperti versi yang pertamanya itu. Oke, ini dia Redmi Watch Lite 2. Untuk dari kemasannya sendiri ini nggak berbeda jauh dari versi pertamanya ya guys. Kalau kita lihat di sini di bagian belakang ada spesifikasinya. Oke, langsung aja kita buka. Ya, kita pinggirin dulu smartwatch-nya. Ini masih di plastik semua ya. Untuk di dalam kemasan di sini ada user manual yang cukup tebal. Kemudian di sini juga ada kabel charger menggunakan magnet 2 pin. Ya, ini kelihatan berbeda ya seperti seri pertamanya, masih menggunakan dock charging. Untuk aplikasinya masih sama, menggunakan Xiaomi Wear, bisa download di Play Store dan di App Store. Kalau kita lihat untuk dari desainnya nih, build quality-nya juga terlihat masih sama seperti versi pertamanya, kotak pakai banget. Untuk saya pegang ini cukup ringan ya, saya coba timbang, beratnya cuma 35,6 gram aja. Di bagian strapnya juga terlihat masih mirip-mirip nih guys. Dia masih menggunakan TPU yang cukup lembut dan lentur menurut saya. Untuk di bagian bakal sendiri masih sama bulat ya. Di bagian belakang juga sama. Terlihat di sini yang bikin beda ada tulisannya doang, Redmi Watch 2 Lite. Seperti biasa, usahakan kalau smartwatch baru sebelum dinyalakan mending dicas dulu guys untuk pengisian daya supaya kita bisa tahu apakah di smartwatch ini ada isi baterainya atau tidak. Oke, di sini kita harus scan barcode dulu ya. Kita harus pairing dulu melalui aplikasinya Xiaomi Wear. Oke, ini dia tampilan watch face utamanya seperti ini guys. Kalau kita lihat untuk kecerahan dan kontras warna di Redmi Watch 2 Lite ini lebih baik ya. Ya iyalah, karena untuk displaynya sendiri aja lebih besar, dia 1,55 inch dengan resolusinya 320x360 pixel. Kalau yang versi pertamanya itu kan dia lebih kecil guys. Displaynya masih menggunakan LCD dengan 1,4 inch, resolusinya 320x320 pixel. Oh ya, untuk keduanya sih masih menggunakan TFT, cuma kalau yang versi kedua ini ada tulisan layar transistor tipis. Langsung aja kita lihat ke dalam isi smartwatch-nya. Kalau di slide ke atas ini untuk menampilkan notifikasi masuk ya, seperti ini. Ini adalah Telegram nih. Kemudian kita slide ke atas untuk menampilkan menu shortcut. Seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa klik untuk raise to wake. Setting kita lihat untuk layar jam ini adalah watch face ya. Watch face sendiri bawaan dari smartwatch-nya tidak terlalu banyak guys. Di sini hanya ada 4 pilihan aja. Oke, ini yang simple analog keren ya. Cuma untuk watch face analognya sendiri saya lihat di sini masih jarumnya patah-patah ya, seperti biasa, belum nyapu gitu guys. Lalu kita lihat untuk kecerahan layar. Di sini ada 5 level tingkat kecerahannya. Kita bisa setting secara manual, tidak bisa otomatis. Kemudian di latihan di sini kita bisa klik ya, deteksi otomatis ketika workout gitu guys. Kita juga bisa mengunci di bagian layar smartwatch-nya dengan pin. Untuk Bluetooth kita bisa aktifkan jika koneksi terputus, dia akan memberitahu. Di bagian tampilan ini screen time off, bisa sampai 20 detik atau 20 second, lumayan lama nih. Di getaran juga dia ada 2 level tingkat getarannya. Di bagian device name menggunakan Redmi Watch 2 Lite. Ya. Kalau di slide ke kiri atau ke kanan ini tampilannya seperti ini ya, menu pintasnya. Kalau kita tekan tombol yang di samping ini dia hanya ada satu tombol fisik aja. Di sini untuk masuk ke menu utamanya tampilannya kotak-kotak gini ya. Untuk pengecasan sekarang lebih mudah, tinggal ditempel aja seperti ini tanpa menggunakan dock charging. Untuk tampilan pengecasannya nih masih sama seperti yang pertama. Untuk baterai kapasitinya dia ada sedikit perbedaan guys. Kalau yang versi kedua ini 262 mAh, sedangkan yang pertama 230 mAh ya. Oke, sekarang kita lihat untuk ke fitur-fiturnya. Yang salah satu utama ini kita lihat di fitur olahraga ya. Fitur olahraganya sendiri tertulis sampai 100 lebih mode olahraga guys, dan bisa terintegrasi ke Strava. Oke, cukup keren nih guys. Buat kamu yang suka menanyakan ke Strava ini bisa. Kita bisa lihat di sini untuk tampilan mode olahraganya seperti ini. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, dia sudah built-in GPS seperti di versi pertamanya. Cuma kalau yang bikin beda, untuk versi keduanya ini dia ada 4 satelit guys. Sedangkan yang versi pertamanya dia hanya ada 3 satelit aja ya, posisi satelitnya. Ini saya ambil yang fitur-fitur pentingnya aja ya. Sini ada fitur kesehatan, heart rate. Nah, yang saya bikin bingung di sini heart rate-nya kalau kita tidak klik yang paling bawah ini tidak akan berjalan ya. Kita harus pencet gitu. Dan untuk penghitungannya ini agak lama, serta dia tidak berjalan secara dinamis guys, hanya berhenti aja seperti ini.
Kemudian untuk SpO2 ini juga sama seperti heart rate, harus ditekan di bagian bawah baru dia mulai. Dan ketika mulai saya tungguin, ternyata dia gagal guys. Kalau saya cek melalui aplikasinya, pengukuran oksigen darahnya bisa bekerja atau memantau itu saat Anda tidak banyak bergerak, seperti saat tidur gitu. Fitur kesehatan lainnya di sini ada breathe, kemudian ada fitur stress monitoring. Di bagian music, Bluetooth-nya kita bisa lihat di sini cukup lengkap, ada play, pause, next, and preview. Dan juga di sini bisa untuk mengatur volume langsung ya. Lalu yang suka berkegiatan di outdoor ini cocok. Dia ada fitur kompas, mantap. Untuk mengkalibrasinya kita harus putar-putar smartwatch-nya dulu seperti ini ya. Lalu seperti biasa fitur lainnya ada remote kamera, stopwatch, countdown, dan juga find phone. Ini saya tes untuk notifikasi masuk seperti WhatsApp, seperti ini tampilannya, bisa membaca karakter seperti ini ya. Fontnya juga cukup jelas terlihatnya, cuma tidak bisa full karakter. Untuk notifikasi telepon masuk dia bisa membaca keduanya, nama dan nomor pemanggil. Kalau saya pakai ke lengan saya yang kecil, ukuran 16 cm ini lengan saya lingkarnya ya. Di bagian strap terasa sih agak lebar ya. Cuma cukup nyaman aja guys ketika memakainya. Raise to wake berjalan dengan baik dan responsif ya. Body case-nya ini terlihat pas ya, tidak terlalu kebesaran dan tebal banget gitu. Ini saya coba ukur. Untuk diameter case-nya biar kamu tahu guys, ini 35 mm lebih ya, tidak sampai 40, cukup kecil menurut saya. Untuk ketinggian case-nya ini sekitar 41 mm lebih, cukup kecil juga. Di bagian ketebalannya 12 mm lebih ya, masih standar lah menurut saya, sekitar 12 mm. Dan lebar strapnya ini benar aja 22 mm. Menurut saya 22 mm di lengan saya sih agak kebesaran. Tapi kalau buat kamu yang lengannya agak besar, cocok guys. Ya, menurut saya smartwatch ini ditujukan untuk kamu yang pecinta olahraga di outdoor atau yang suka berkegiatan di outdoor lah gitu ya. Karena kita lihat di bagian material sendiri ini cukup solid dan ringan guys, sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari. Lalu dia mempunyai fitur yang menurut saya cukup lumayan komplit di harga 800 ribuan ya, di bawah 1 juta. Dia memiliki fitur kompas, GPS, dan yang lainnya seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian dia juga sudah bergaransi 1 tahun. Ingat guys, ini di official store Xiaomi-nya. Oh ya, satu lagi yang mau saya ingatkan, ketika kita di dalam mode olahraga, kalau kita slide ke kiri ini bisa menampilkan menu music Bluetooth-nya ya. Jadi sambil olahraga bisa sambil dengarkan lagu guys. Oke, kiranya segini dulu yang bisa saya share, saya bagikan untuk kamu sekalian yang sering menanyakan smartwatch yang punya fitur GPS, kompas di bawah harga 1 jutaan dan bergaransi pula. Ya, saya bisa rekomendasikan smartwatch Redmi Watch 2 Lite. Oke, terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton. Jangan lupa bantu guys subscribe and nyalakan lonceng. Saya Freddy and see you next my video.